semuanya, ini adalah tampilan awal pada website dukcapilmakassar.co.id. Langsung saja kita masuk ke layanan online-nya dengan cara klik layanan, lalu layanan online, tunggu beberapa saat, maka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti yang Anda lihat, ini adalah tampilan layanan online Dukcapil Makassar. Sebelum memasuki menu pelayanan online, diharapkan untuk membaca ketentuan ini. Layanan online ini hanya terbuka di hari kerja, Senin sampai Jumat, dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Perlu diperhatikan, tipe data yang diupload harus berupa file gambar, serta ukuran file maksimal adalah 1 MB. Yang di bawah ini adalah penjelasan mengenai pelayanan online dan tujuan website tersebut. Layanan online yang disediakan Dukcapil bisa dilihat dengan cara berikut. Klik menu pada pojok kanan atas, maka akan muncul seperti ini. Terdapat tampilan seperti layanan pengambilan KTP, data kelahiran, pengaktifan data kependudukan, perubahan data kependudukan, cetak kartu keluarga, kutipan 2 akta cacat atau hilang, kutipan 2 perubahan data atau ganti nama, surat pindah keluar, surat pindah datang, akta kematian, akta perkawinan, serta akta perceraian. Setelah melakukan pelayanan di atas, kalian bisa lihat progresnya, lihat jadwal pelayanan KTP Anda, atau lihat progres layanan Anda. Jika terdapat masalah mengenai layanan online website atau masalah yang tidak bisa diatasi oleh kecamatan terkait data kependudukan, Dukcapil menyediakan nomor pengaduan yang tertera di sini. Ini adalah nomor WhatsApp. Jadi, jika ingin pengaduan harus melalui chat WhatsApp. Di bawah ini adalah surat edaran dari wali kota. Anda dapat membacanya di website masing-masing. Cukup sekian pengenalan website Dukcapil Makassar. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 peserta laksana CPNS Kemendikbud golongan ketiga angkatan 28 pada tahun 2022. Untuk kali ini kami akan menganalisis isu faktual yang terkait dengan pelayanan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance baik dalam tingkat nasional maupun lokal, seperti smart city, sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan sistem informasi, manajemen talenta. Nah, untuk saat ini kami ada 4 pemateri sebagai diskusi kami. Jadi silakan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i. Perkenalkan, nama saya Yadi Jaya Dilaga. Perkenalkan, nama saya Arfan Yakase. Perkenalkan, nama saya Retno Farhana Nurulita. Baik, sebagai awal kita akan membahas video tentang layanan online aplikasi Dukcapil Kota Makassar. Nah, ini sebagian teman-teman yaitu berdomisili di Kota Makassar. Nah, untuk yang pertama saya persilahkan dulu kepada Pak Yadi ya tentang apa itu sebenarnya smart governance. Baik, terima kasih. Smart governance itu berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang cerdas. Jadi target utamanya adalah kualitas kinerja birokrasi
Jadi kualitas kinerja birokrasi berbicara tentang pelayanan publik. Itu smart governance tentang pelayanan publik. Oke, di sini yang saya lihat di layanan online Dukcapil Kota Makassar ya, ada 12 fitur. Yang pertama pengambilan KTP online, yang kedua pengurusan akte kelahiran, yang ketiga pengaktifan data, yang keempat perubahan data, kelima cetak kartu keluarga, keenam cetak akta jiran atau catat, ketujuh perubahan data atau ganti nama, kedelapan surat pindah keluar, yang kesembilan pindah datang semisal ada orang dari luar Sulawesi atau dari luar Kota Makassar, yang ke-10 akta kematian, 11 akta perkawinan, dan yang terakhir adalah akta perceraian. Nah, yang pertama berdasarkan Pak Pandi ya, kita kan berbicara tentang dua isu. Yang pertama manajemen ASN dan yang kedua tentang smart ASN ya. Nah, kita berbicara dulu lah tentang smart ASN. Bagaimana dari sudut pandang Pak Pandi? Baik, terima kasih Pak Eril. Dari sudut pandang smart ASN, di mana di sini saya lihat bahwa Dukcapil ini memberikan inovasi kreatif karena telah menciptakan aplikasi yang memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih mudah, karena pada zaman sekarang ini lebih mudah mengakses informasi melalui handphone dan laptop. Jadi masyarakat lebih mudah mencari informasi tentang pengambilan KTP secara online, pengurusan akta perceraian, akta kelahiran, dan akta perkawinan juga itu dilakukan secara online, sehingga masyarakat bisa terhindar dari informasi hoax, karena informasi-informasi yang detailnya itu sudah ada dalam aplikasi layanan Dukcapil, sehingga sangat detail dan prosedurnya pun juga sangat detail, sehingga memudahkan masyarakat untuk itu dari sudut pandang literasi digital ya. Bagaimana dengan Pak Satsali mengenai smart ASN pada layanan online Dukcapil Kota Makassar? Terima kasih Pak Emil. Menurut saya smart ASN terkait dengan pelayanan administrasi secara online oleh Dukcapil Kota Makassar, saya melihat dari sisi seorang pengguna atau masyarakat ya, mengurus sebuah administrasi ini sangat mudah dan sangat membantu masyarakat, karena saya pernah mengalami yang namanya mengurus surat kematian. Kematian itu luar biasa ribetnya, bolak-balik ke kantor kelurahan, kantor capil. Tapi dengan adanya pelayanan online seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Baik, ada juga yang namanya literasi safety ya, pengamanan data-data. yang smart ASN itu juga ada yang dikatakan digital safety. Jadi di aplikasi Dukcapil ini kita sebagai masyarakat sudah tidak usah ragu lagi tentang keamanan data kita, karena kita memberikan informasi pribadi kita semisal KTP, NIK untuk mendapatkan pelayanan, dan kita tidak harus ragu lagi dan khawatir lagi tentang keamanan data kita, karena aplikasi Dukcapil ini sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi pribadi dari masyarakat. Baik, selanjutnya itu tadi dari sudut pandang smart ASN ya. Kita ke manajemen ASN. Sebagaimana kita ketahui ada 5 manajemen ASN mengenai tata kelolaannya, yaitu bersifat profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Nah, ini sudut pandang manajemen ASN menurut Pak Yadi seperti bagaimana sih layanan online ini? Yang pertama, adanya layanan online ini perlu kita apresiasi. Kenapa? Mulai dari efisiennya waktu, kemudian kualitas dari pelayanan itu kepada publik, kepada masyarakat. Karena pelayanan publik itu hal-hal yang sangat sensitif di masyarakat, karena pelayanan publik itu indikasinya adalah ruang-ruang publik. Maka bersentuhan langsung dengan publik, misalnya pengurusan yang dulu manual, mungkin yang tadi ada manajemen ASN itu bersih dari KKN, mungkin tidak jauh dari KKN ya, kalau berbicara tentang manual, secara manual pengurusannya. Tetapi sekarang berbasis online, maka
calon itu bisa diminimalisir, bahkan ditekan sama sekali, karena pengurusannya langsung antara masyarakat sendiri ke instansi atau dukcapilnya langsung. Oh, baik. Selanjutnya ya, ini terkait kan biasanya ada perbedaan pelayanan antara perempuan dan laki ya. Ini dari sudut pandang Bu Retno, seperti apa sih manajemen ASN itu? Terima kasih Pak Heril. Menurut saya untuk dari segi profesionalisme itu, manajemen ASN itu harus dibantu oleh customer service. Jadi customer service di sini adalah pelayanan yang cukup penting dalam instansi pemerintah yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan instansi pemerintah tersebut. Jadi customer service yang optimal bisa menjadi kunci juga kesuksesan untuk instansi pemerintah Dukcapil yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai keluhan-keluhan yang ingin ditanyakan. Jadi tidak hanya informasi, tapi juga customer service itu menerima keluhan dari masyarakat. Seperti itu Pak. Oh, baik. Ini ya, ini terkait empat narasumber kita. Beberapa hari yang lalu saya membaca artikel tentang strategi implementasi smart governance di Kota Makassar, Cakup Kota Makassar. Ternyata katanya masih ada pelayanan yang kurang. Semisal bagaimana sih prosesnya itu? Apakah memang setelah kita mengisi biodata itu langsung berproses di kantor Dukcapil, atau seperti bagaimana? Menurut manajemen ASN dan digitalnya ASN itu seperti bagaimana sih sebaiknya? Kalau Pak Yani seperti bagaimana? Baik, terima kasih. Buat pengurusannya ketika datang hari ini, apakah langsung selesai hari ini juga atau bagaimana? Ya, seperti itu ya. Bagaimana manajemennya? Baik, masalah tentang pengurusan tersebut, yang pertama, publik atau masyarakat itu datang ke kantor kecamatan sendiri. Kemudian kita mendaftar, semua bukan mesin yang bekerja, tetap ada manusia. Jadi ada prosesnya bahwa ketika kita menginput data, otomatis yang akan mengerjakan adalah manusia sendiri. Jadi tetap ada antrian-antrian nantinya. Oh ya, betul. Itu. Jadi tetap dalam proses antrian ya. Ada admin intinya. Oh ya, ada admin ya, seperti itu. Kalau dari smart ASN-nya itu, apakah misal saya orang tua ya, misal saya orang tua, saya tidak tahu semisal menggunakan laptop, apakah ada pelatihan khusus atau bagaimana solusi-solusi mengenai smart ASN itu? Mungkin saya ini hal yang perlu kita dalami bersama, bahwasanya kemajuan teknologi itu mesti ada adaptasi yang kita lakukan, khusus bagi kaum lansia yang kurang cakap dalam teknologi, karena kita tahu orang tua yang sudah tidak mampu lagi beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini tentunya ada pendampingan minimal ada seseorang atau ada seorang yang di situ menjaga atau melihat, oh ini ada orang yang tidak mampu untuk dilakukan atau menjalankan mengoperasikan aplikasi ini. Ada dari Ya, Pak Adi? saya setuju tadi ya adanya pendampingan ya, karena memang kita ini apalagi kalau sudah lansia beradaptasi dengan aplikasi Dukcapil itu mungkin bisa dikatakan susah atau mungkin sudah bisa dikatakan tidak mungkin, karena adaptasinya itu untuk berinternet saja mereka mungkin sudah susah, apalagi mengakses aplikasi. Jadi perlu adanya tadi pendampingan baik itu di kelurahan, dia ke kelurahan, dan di sana ada admin yang bisa mengontrol atau mengambil atau mewakili dia untuk melayani secara online. Jadi pelayanannya secara profesional itu Ya. terkait lagi kepada manajemen ASN ya. Ini bagaimana sih tentang intervensi politik dalam manajemen ASN? Apakah ini bukan dalam sudut pandang di layanan ini ya, dari sudut pandang pribadi masing-masing. Jadi kita di luar konteks. Bagaimana sih di dalam manajemen ASN itu bebas dari intervensi politik? Ini sebenarnya perlu kita cermati bersama juga, bahwasanya ada saja oknum-oknum yang bisa memanfaatkan, dan data-data ini kan bisa digunakan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, contoh data pribadinya, data
jadikan database, diambil dokumen sebagai tanggung jawab. Itu bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Makanya kita betul-betul di sini kalau perlu ada transparansi juga, transparansi pembaharuan terus-menerus biar keamanan yang ada di aplikasi ini betul-betul juga bisa membuat masyarakat merasa aman dan terjaga di tengah data. Saya lebih kepada literasi digital ya. Ada beberapa macam literasi digital. Mungkin ada yang bisa paham apa tadi itu literasi digital smart, safety, seperti apa ya? Saya belum paham terutama di smart ISN. Ya, untuk smart ISN itu ada tadi empat aspek yang tentang literasi digital, di mana itu digital skill, di mana kita memiliki kemampuan untuk mengelola perangkat keras baik itu komputer dan perangkat lunak. Dan juga ada digital counter, di mana digital counter itu kemampuan kita membaca dan menguraikan, membiasakan dan memeriksa dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga ada Stop. Ini ada tadi kalimat yang menarik yang tentang dasar-dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana sih pelayanan profesionalnya dalam Bhinneka Tunggal Ika itu? Apakah ada perbedaan atau seperti apa dalam melayani? ya dalam digital counter itu kita tidak ada yang namanya membeda-bedakan. Jadi semua rata. Jadi melalui aplikasi yang diciptakan oleh Dukcapil ini semua rata. Jadi tidak ada membeda-bedakan baik itu kompetensi dia, usianya, atau apakah dia mempunyai jabatan. Jadi semua sama. Baik, berarti sejalan dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Yani ya. Nanti ada antrian, jadi tidak ada antrian yang khusus ya. Semua melalui aplikasi. Saya ke Ibu Retno. Kan biasanya perempuan itu lebih kepada pelayanan call center atau seperti apa? Bagaimana sih sikap profesional Ibu Retno dalam melayani publik atau masyarakat? Terima kasih. Untuk pelayanan yang terbaik mungkin yang untuk administrasinya itu kita sebagai ASN atau kita sebagai admin, yang pertama itu kita harus memiliki etika. Jadi etika yang pertama itu adalah kita harus berbahasa yang baik. Jadi kemampuan berbahasa yang baik adalah skill utama yang dimiliki oleh seorang admin. Ketika menjawab pertanyaan dari masyarakat, admin tersebut, customer service tersebut itu harus menggunakan bahasa yang positif. Jadi tidak ada yang informasi yang negatif ya. Jadi harus berbahasa Serta memberikan solusi yang tepat ya. Yang kedua itu adalah problem solving. Jadi problem solving itu menyelesaikan masalah. Jadi ada masyarakat yang bertanya ke kita harus memberikan solusi yang terbaik untuk untuk memecahkan masalah masyarakat tersebut. Baik, saya pikir cukup ya diskusi kita ini tentang analisis pelayanan online di Dukcapil Kota Makassar. Ada beberapa poin penting yang saya catat mengenai ASN. Kita harus bersikap profesional, memiliki nilai dasar yang termasuk tadi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, terus etika profesi, terus bebas dari intervensi politik dan bebas dari praktik kedaerahan. Sedangkan dari smart digitalnya ya kita harus mampu mengoperasikan laptop atau smartphone dan mampu menjaga data-data dari masyarakat. Jadi terima kasih, itulah diskusi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.